Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibuna Pratama, NIM 19059977 akan menjelaskan tentang konsep dan ruang lingkup manajemen risiko. Yang pertama, pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses identifikasi, analisis, mengendalikan, dan evaluasi dalam upaya menghindari atau meminimalkan risiko yang ada dalam suatu bisnis. Bahkan jika memungkinkan, risiko yang ada harus dihilangkan. Dengan proses tersebut, diharapkan bisnis perusahaan dapat berjalan dengan baik dan mampu bertahan walau dihadapkan dengan berbagai risiko dan kompetitor. Coba bayangkan jika perusahaan tidak dapat melakukan kelola risiko dengan baik. Tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya, tujuan manajemen risiko. Yang pertama, melindungi perusahaan. Seperti yang dibahas sebelumnya, konsep manajemen risiko muncul untuk melindungi sebuah bisnis agar bisa bertahan dari berbagai tantangan dan masalah yang harus dihadapi setiap perusahaan. Setiap tantangan dan masalah dalam bisnis dapat memberikan dampak dengan tingkatan yang berbeda-beda, mulai dari rendah hingga ke yang tinggi, seperti pandemi corona ini. Untuk menekan risiko yang harus diterima perusahaan, dibuatlah manajemen risiko ini, sehingga kerugian atau risiko yang harus ditanggung perusahaan bisa diminimalisir hingga serendah mungkin. Bahkan perusahaan dapat menetapkan sampai sebesar apa risiko yang dapat mereka toleransi. Yang kedua, membantu pembuatan kerangka kerja. Adanya manajemen risiko akan sangat memudahkan pemilik usaha untuk membuat kerangka kerja perusahaan. Adanya tujuan manajemen risiko menjadi asumsi bagi pemilik usaha atau manajemen untuk sistem kerja yang efektif dan efisien. Sebagai contoh, adanya manajemen risiko membuat pemilik usaha menciptakan SOP yang sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya financial loss. Pengusaha juga bisa membuat sanksi-sanksi bila terjadi kondisi yang merugikan perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kinerja bisnis. Adanya manajemen risiko secara otomatis akan mendorong pemilik usaha atau manajemen yang telah diberikan kewenangan untuk bertindak proaktif untuk mengurangi potensi terjadinya risiko. Dengan sistem kontrol yang terus berjalan, manajemen akan sangat mudah menemukan masalah-masalah di lapangan yang kedepannya dapat menjadi bahan evaluasi serta perbaikan secara terus-menerus. Kondisi tersebut akan mendorong kinerja perusahaan untuk semakin efektif dan efisien. Secara tidak langsung, daya saing perusahaan juga akan semakin kuat. Yang keempat, sebagai pengingat. Manajemen risiko juga bisa menjadi pengingat bagi setiap elemen bisnis agar berhati-hati setiap kali menjalankan pekerjaannya. Kehati-hatian ini akan mengurangi risiko kesalahan proses kerja yang bisa berdampak pada kerugian baik secara waktu, tenaga, ataupun finansial. Selanjutnya, fungsi pokok manajemen risiko. Fungsi manajemen risiko mencakup menemukan kerugian potensial dan mengevaluasi kerugian potensial. Menemukan kerugian potensial yaitu berupa menemukan atau mengidentifikasi seluruh risiko murni yang dihadapi oleh perusahaan. Sedangkan mengevaluasi kerugian potensial yaitu melakukan penilaian terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama, menemukan kerugian potensial. Artinya, berupaya untuk menemukan atau mengidentifikasi seluruh risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Yang kedua, mengevaluasi kerugian potensial. Artinya melakukan evaluasi terhadap penilaian terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi oleh perusahaan. Yang ketiga, memilih teknik atau cara yang tepat atau menentukan suatu kombinasi dari teknik-teknik yang tepat guna menanggulangi kerugian. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen risiko. Yang pertama, penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya, menetapkan strategi, kebijakan, organisasi, dan ruang lingkup manajemen risiko yang akan dilakukan. Yang kedua, identifikasi risiko. Mengidentifikasi apa, mengapa, dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko untuk analisis lebih lanjut. Yang ketiga, analisis risiko. Dilakukan dengan menentukan tingkatan probabilitas dan konsekuensi yang akan terjadi. Kemudian ditentukan tingkatan risiko yang ada dengan mengalihkan kedua variabel tersebut, probabilitas X, konsekuensi. Yang keempat, evaluasi risiko. Membandingkan tingkat risiko yang ada dengan kriteria standar. Setelah itu, tingkatan risiko yang ada untuk beberapa hazard dibuat tingkatan prioritas manajemennya. Jika tingkat risiko ditetapkan rendah, maka risiko tersebut masuk ke dalam kategori yang dapat diterima dan mungkin hanya memerlukan pemantauan saja.
tanpa harus melakukan pengendalian. Yang kelima, pengendalian resiko. Melakukan penurunan derajat probabilitas dan konsekuensi yang ada dengan menggunakan berbagai alternatif metode, bisa dengan transfer risiko dan lain-lain. Yang keenam, pemantauan dan telaah ulang. Monitor dan review terhadap hasil sistem manajemen risiko yang dilakukan serta mengidentifikasi perubahan-perubahan yang perlu dilakukan. Yang ketujuh, koordinasi dan komunikasi. Komunikasi dan konsultasi dengan pengambilan keputusan internal dan eksternal untuk tindak lanjut dari hasil manajemen risiko yang dilakukan. Baiklah, sekian hasil dari presentasi saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.